Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap jiwa manusia, ruh manusia itu pernah mengalami kegelapan, siapapun kita. Apakah itu nabi, tetap mengalami yang namanya kegelapan awal mula. Mengapa dikatakan mengalami satu kegelapan jiwa ini atau ruh ini? Karena bersinggungan dengan duniawiyah. Bersinggungan dengan duniawiyah. Sebab yang menjadikan gelapnya ruh terhadap Allah itu disebabkan duniawiyah. Dan ini memang proses setiap diri manusia yang melaksanakan proses innalillahi. Cuman ketika saat proses innalillahi ini, bagaimana sekiranya ruh itu bisa kembali kepada Allah, yang di dalam Al-Quran Allah katakan wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat susah dan sukar bagi mereka yang tidak paham di dalam taklim la ilaha illa anta. Bagaimana mungkin kita sebagai umat akan bisa kembali kepada Allah sementara ajaran untuk kembali kepada Allah itu ditutup-tutupi atau disembunyikan. Gak mungkin Bapak Ibu. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Cuman kita saja yang membuat itu tidak jelas. Sampak-sampak di dalam kitab Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan dunia ini al-aghyar hiya zulumatun. Al-aghyar itu perkara selain Allah, maksudnya adalah duniawiyah. Iku zulumat, zulumatun, perkara-perkara yang menjadikan gelapnya hati kita pada Allah. Dan ini proses kita ketika saat di dunia, dan Allah memberikan kesempatan kita di dunia ini untuk melaksanakan wa inna ilaihi raji'un. Malam hari ini kami tidak membahas tentang tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa, tidak. Saya lebih fokus untuk malam hari ini akan membahas la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat pinten niku? Mohon untuk dikoreksi
Al-Anbiya ayat 87. Inilah kedudukan tauhid la ilaha illa anta. Di dalam tauhid la ilaha illa anta itu akan melahirkan namanya zikir sirul asrar. Di dalam zikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Yang pintu pertama diterangkan Allah di dalam ayat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 87. Ini menceritakan kisah Nabi Yunus, ya, kisah Nabi Yunus. Sirul asrar niku zikir tanpa lafaz, tanpa nama, tanpa suara, tanpa menyebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 87. Wa dzannuni idhaba mughadhiyan. Di situ dikatakan Dzannun itu adalah Nabi Yunus. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan Dzannun, nun itu adalah nama ikan. Nama ikan. Ada yang mengatakan paus, ada yang mengatakan iwak nus. Dan nun itu Nabi Yunus proses gelap di dalam ikan gelap. Sejarahnya kan kalau kita bicara kisahnya, mengapa beliau itu dimasukkan dalam tempat yang gelap, hatinya gelap, karena dia mengingkari ketetapan dari Allah yang berbentuk kaum, itu menolak ajaran beliau. Sampai beliau berdoa pada Allah yang isinya doa adalah Allah supaya menurunkan azabnya terhadap kaum tersebut. Azab berbentuk apa? Intinya adalah azab itu memusnahkan kaum-kaum yang tidak mau menerima ajaran Allah lewat Nabi Yunus. Jadi si Yunus itu mengeluh, bersedih hati, hatinya tatkala umatnya itu menolak ajaran beliau. Dan ini tidak boleh Bapak Ibu. Muhammad, janganlah kau bersedih hati manakala umatmu ada yang mendustakan ayat-ayat Allah alias tidak mau menerima. Jangan. Kita diajarkan untuk tidak bersedih hati terhadap umat yang tidak eksis menerima ajaran la ilaha illa anta ini. Nabi Nuh sendiri, Nabi Syuaib sendiri, orang dekatnya, istrinya menolak. Adab yang terjadi.
Cuma Nabi Muhammad yang tidak berdoa untuk kaumnya yang tidak menerima supaya diberikan adab, tidak. Gara-gara Nabi Yunus mengingkari ketetapan dari Allah dengan bentuk, ada umat mayoritas yang tidak mau menerima ajaran inilah, dia mengeluh dan berdoa kepada Allah supaya umatnya dimusnahkan. Ini enggak bijak, Pak. Enggak bijak. Memang kalau kita kembalikan sifat basariyah, memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi enggak boleh. Kita bisanya untuk tidak mengeluh, tidak bersedih hati atas umat yang menolak ajaran itu, manakala kita hati ini langsung duduk di tajalli. Dengan bahasa sederhana, andai kata umat itu paham dengan isi sebenarnya ini, mereka tidak akan pernah menolak. Berhubung dia tidak paham, akhirnya menolak, bahkan mengatakan ajaran ini ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu, di samping beliau Nabi Yunus berdoa terhadap Allah, meminta supaya dimusnahkan umatnya yang menolak, beliau meninggalkan kaumnya tersebut dan akhirnya Allah menguji atau memasukkan dia dalam perut ikan gelap. Itu artinya Nabi Yunus hatinya gelap. Kita masih gelap. Sehingga di situ muncullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau Nabi Yunus ketika bepergian mughadiyan idzahaba tatkalane budal lunga sapa Yunus, keadaane atine mughadiyan, muring-muring. Keadaane hati itu marah-marah. Masalah apa? Masalah umatnya menolak ajaran Rasulullah, ajaran beliau Nabi Yunus. Fadhonna allan naqdiru alaihi. Di situ fanada fil dzulumat, Allah menetapkan si Yunus itu dalam ketetapan dimakan ikan. Wis intine ngoten. Zulumat, dia dimasukkan di satu tempat yang gelap. Artinya hati kita Bapak Ibu tatkala masih ada satu iman dalam hati selain daripada hidup Allah itu, maka posisi hati kita gelap, Pak. Saya ulang, tatkala hati kita itu masih ada satu muncul iman selain Allah, konteks saya Allah bukan nama, hidup konteks saya bukan sifat, maka itu posisi roh ini dalam keadaan gelap. Gelap, Pak. Disinilah kita akan bertobat secara totalitas, yang dalam hadis
Rasulullah katakan disebut sebagai taubatan nasuhan. Di titik mana taubatan nasuhan itu? Ini Pak, ketika di titik su'aul basyirah menuju ainul basyirah, inilah Pak masa proses disebut tahalli. Di situ ruh kita masih dikatakan gelap. Antara hati dengan ruh, di sini ada yang namanya iman atau ainul basyirah, mata. Mata hati kita yang terhijabi dengan bentuk hati masih ada iman yang berperan selain Allah dalam segala hal apapun. Sehingga di dalam tauhid la ilaha illa anta melahirkan zikir untuk dijadikan sebagai uzlah terhadap Allah. Yang pertama untuk bebersih diri, tempatnya di su'aul basyirah, merasakan, mengimani bahwasanya apa yang ada di dalam dan di luar dirimu itu sesungguhnya adalah wujudnya Allah. Hal ini ditegaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 3 terkait siapa yang ada di dalam dan di luar diri jenengan, dan siapa yang di awal dan di akhir setiap tahanan masalah apapun. Jawabnya di situ adalah Allah. Ketika kita mengimani, merasakan bahwasanya hidup yang mengeluarkan dan memasukkan nafas sambil hatimu mengucapkan ismudzat Allahu Allah tembus di ain, tembus di rasa atau di iman, maka itu yang disebut sebagai proses tahalli atau pembersihan iman selain daripada Allah. Makanya di situ dikatakan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya tidak ada Tuhan illa anta kecuali panjenengan. Berarti caket tadi, dekat toh. Anta beda dengan la ilaha illallah, jauh. Anta berarti dekat. Bahasa akal anta ini mukhatabnya pada Allah Pak. La ilaha illa anta ini maksudnya adalah hidup panjenengan. Berarti ada dua, ana makhluk mengakui anta subhanaka niki. Berarti anta niki mukhatobe statusnya adalah Allah, subjeknya Allah. Anta miturut ayat ini. Tidak ada Tuhan kecuali panjenengan. Berarti wis dekat iki. Iki Rasulullah memberikan satu keterangan tentang hadis niki, tentang tauhid iki. Anta budallaha ka'annaka taroh. Olehnya kau menyembah pada Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah.
seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan loh Pak. Mana bahasanya ka'annaka tarah ini? Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu su'aul basirah. Hatimu ada satu rasa iman bahwasanya selain Allah tidak ada. Selain hidup tidak wujud, tidak kuat, tidak apapun. Intinya yang berperan hanyalah Allah semata. Ini kalau bahasa tahapan Islam iman disebut ihsan di dalam muraqabah. Anda sudah merasa dimanapun Anda yang kau hadapi, kau merasa selalu dilihat Allah. Atau kau selalu melihat Allah seakan-akan. Munculnya rasa itulah yang dimaksud ka'annaka tarah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ini proses penghilangan kegelapan Pak. Tidak ada Tuhan kecuali panjenengan, berarti ini ngajengi pun di depan. Subhanaka maha suci panjenengan, ini sak temeni ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku minadz zalimin, golongane wong sing padha ngani ngoyo. Iki Yunus ngakoni kesalahan, lah munculin nafsu lawamah, getuni, mengkecewaki, ngecewai, menyesali apa yang sudah kita lakukan. Ternyata itu adalah bentuk kezaliman kita pada Allah. Ini taubatan nasuhan di situ. Bapak Ibu, mengapa kita ditekankan untuk berzikir sirul asrar? Karena di dalam hati kita masih ada iman selain Allah. Sehingga sirul asrar di pintu pertama su'aul basyirah itu adalah penghujaman terhadap ruh, supaya matanya ruh, yaitu imanul haq, cek nih buka. Alam musyahadah biar buka. Dipaksalah ruh, dihujamkanlah ruh untuk hanya beriman, merasakan yang berperan itu adalah Allah. Hanya Allah. Sampai kapan? Pokok isuwe ngono tok. Ulama khilaf ketika saat Nabi Yunus di dalam perutnya ikan, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 17, 21, 40 hari 40 malam. Pokoknya suwe, wis ngono ae, gak usah debat. Berarti jenengan kedah uzlah, pokoknya suwe. Urusan kapan-kapan nih semua iman selain Allah di tengah-tengah ini hilang, urusannya Allah dulur. Yang terpenting kita adalah nyibukkan hati untuk berzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basyirah ini. Nanti kalau Allah sudah menganggap cukup Yunus ada di dalam perut ikan, dikeluarkan. Ingat, di situ ada yang terpenting yang akan kami garis besar ini. Nabi Yunus tidak ingin dikeluarkan dari perut ikan, enggak. Dia hanya deple nang Allah.
ngakoni kesalahan nih. Jangan ada niat di dalam diri Anda ketika beruzlah melakukan sirul asr ini untuk mencapai makrifat Allah. Jangan, walaupun itu maksud dan tujuannya Anda itu adalah wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah di musadah. Tapi ketika saat Anda itu melakukan zikir sirul asrar, jangan. Biar Allah sendiri yang membersihkan dan yang mengeluarkan dari kegelapan itu.